Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Al-Asran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya pengen membahas tentang mahram. Kali ini di belakang saya ada papan tulis ya, sengaja saya berdiri di sini karena membahas mahram ingin saya dicontohkan, ditulis, karena kalau diterangkan dengan ucapan saja takut para jamaah itu kurang memahaminya. Maka insya Allah saya menjelaskan melewati papan tulis ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mahram itu terbagi menjadi dua bagian ya. Mahram itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang dikatakan dengan mahram mu'abbad. Mu'abbad ya. Dan yang kedua ada yang dinamakan dengan mahram mu'aqqad. Mu'aqqad. Saya sengaja ya ditulis dengan aksara Latin, tidak dengan tulisan Arabiyah, agar para jamaah bisa lebih mudah untuk memahaminya ya. Apa yang dinamakan dengan mu'abbad? Mu'abbad itu adalah mahram itu selamanya, menjadikan mahram itu selamanya. Sedangkan mu'aqqad itu pemahramannya itu sifatnya hanya sementara saja. Nah, dari kedua mahram ini, mu'abbad dan juga mu'aqqad itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada dikatakan mahram dikarenakan nasab. Nasab itu adalah keturunan. Yang keduanya mahram dikarenakan musyaharah, dikarenakan kemertuaan. Dan yang ketiga adalah mahram dikarenakan rodo'ah. Artinya rodo'ah itu adalah persusuan. Sekali lagi biar faham, dari dua mahram ini terbagi tiga. Ada dikarenakan nasab, ada dikarenakan kemertuaan, dan juga ada dikarenakan sepersusuan. Nah, sekarang saya akan menerangkan dulu yang pertama, mahram dikarenakan nasab. Saya hapus dulu ininya ya. Nah, sekarang saya akan memberi contoh yang pertama, mahram dikarenakan nasab. Contohnya bisa dari laki-laki ataupun bisa dari perempuan ya. Misalkan saya contohkan laki-laki aja deh ya. Laki-laki, ini laki-laki. Namanya siapa ya? Siapa namanya ya? Ujang misalkan gitu ya. Mohon maaf jika di luar sana ada yang bernama Bapak Ujang, saya sebatas mencontohkan saja ya. Misalkan ini adalah Bapak Ujang. Ini berarti contohnya dari kasus laki-laki. Ini Ujang, tentu ini Ujang itu mempunyai ibu dan juga mempunyai bapak ya. Oke, saya tulis di sini Ujang punya ibu dan juga punya bapak. Nah, maka Ujang ke ibunya dan juga ke bapaknya ini adalah satu mahram. Ya. Artinya satu mahram ya berarti kalau Ujang bersentuhan kulit dengan ibunya tidak membatalkan wudhunya, dan juga haram ditikahi oleh ibunya abadan, selamanya. Karena apa? Karena di dalam nasab ini termasuk mahram mu'abbad. Tadi apa mu'abbad? Artinya mu'abbad adalah selamanya. Mungkin di sini udah pada tahu ya. Baik. Kemudian ini bapaknya punya ibu bapak lagi, gitu ya. Ibunya juga punya ibu bapak lagi, ibu bapak lagi. Baik. Ibu bapak lagi punya ibu bapak lagi. Berarti ini Ujang ke ibu bapaknya dari bapak juga ke ibu bapaknya dari ibu, ini dikatakan apa? Nenek dan juga kakek. Berarti ini adalah nasabnya nasab ke atas. Ya, jadi Ujang mahram dengan ibu bapak, semahram dengan kakek nenek. Juga kalau misalkan masih ada, berarti satu mahram dengan siapa? Misalkan dengan uyut, dengan bau, gitu. Kalau masih ada misalkan ya, ini adalah semakin ke atas. Ini insya Allah mudah dipahami ya. Baik, sekarang Ujang ini misalkan udah lanjut dewasa. Akhirnya Ujang mempunyai istri. Setelah mempunyai istri, Ujang juga mempunyai anak. Ujang ini punya anak. Punya anak. Gitu ya. Ujang ini punya anak.
Anaknya Ujang sudah dewasa, kemudian menikahlah. Dan anaknya Ujang mempunyai anak lagi. Jadi kalau punya anak lagi statusnya apa ini Ujang? Berarti statusnya cucu. Kalau cucunya punya anak lagi berarti ini apa statusnya? Buyut ya. Nah, berarti ini yang dinamakan nasab ke bawah, turunan ke bawah. Ujang ke anaknya satu mahram, ke cucunya satu mahram, ke buyutnya satu mahram. Jika masih ada umurnya Ujang terus ke bawah, itu juga hukumnya apa? Satu mahram dikatakan mahram muabbad. Nah, mudah di sini ya. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya dari ibu. Nah, perhatikan dari ibu. Ini ibu Ujang ya. Ini ibunya Ujang, mamahnya Ujang. Ibu Ujang itu punya saudara. Bahasanya adalah wa akhawatukum, ya. Ibu Ujang ini punya saudara. Punya saudara, saudaranya itu punya adik, punya kakak. Berarti kalau ke adiknya dari ibu ini dikatakan apa? Misalkan adiknya perempuan, berarti bibi. Kalau misalkan ibunya punya kakak, berarti Ujang menyebutnya apa? Uwa, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ke bibi ataupun ke uwa dari ibu itu satu mahram. Jadi kalau Ujang misalkan bersentuhan kulit dengan bibinya dari ibu, itu tidak membatalkan wudhunya dan juga haram menikahi bibinya ya selamanya. Begitu juga kepada uwak perempuannya ya, karena contohnya laki-laki kan Ujang. Misalkan punya uwaknya perempuan, Ujang bersentuhan kulit dengan uwaknya itu tidak membatalkan wudhunya dan haram untuk menikah ya. Kalau misalkan contohnya misalkan ibunya ini punya kakak, berarti uwak ya. Misalkan contohnya itu uwaknya laki-laki gitu ya. Uwaknya itu laki-laki. Nah, uwaknya yang laki-laki ini misalkan mempunyai istri gitu ya. Uwaknya yang laki-laki ini punya istri. Lantas sekarang Ujang kalau bersentuhan kulit dengan istri dari uwak ibunya ini satu mahram atau tidak? Nah, kalau ke istri dari uwak ini baru bukan satu mahram. Alias kalau Ujang bersentuhan kulit dengan istri dari uwak ibu kita, maka itu hukumnya bersentuhan kulit menjadi batal. Seperti itu ya. Menjadi apa? Menjadi batal. Bisa difahami di sini ya? Baik. Nah, kembali lagi ke bibi dan uwak. Bibi uwaknya, baik bibi uwak dikarenakan seibu dan juga sebapak, ataupun bibi uwaknya ini hanya sebapak saja, ataupun bibi uwaknya ini hanya seibu saja. Perhatikan sekali lagi. Bibi uwaknya ini apakah saudara kandung seibu sebapak? Ataukah bibi uwaknya ini hanya sebapak saja? Artinya ya berarti dulu mungkin cerai ataupun ditinggal meninggal sehingga menikah lagi begitu ya terhadap perempuan yang lain. Misalkan punya lagi adik, berarti hanya sebapak saja ataupun hanya seibu saja bibi uwaknya, ini tetap dihukumi satu mahram. Ya, artinya berarti bersentuhan kulit dengan bibi seibu ataupun sebapak saja itu satu mahram, bersentuhan kulit tidak membatalkan dan juga sama-sama haram untuk ditikah. Lantas kemudian bibi dan uwa ini mempunyai anak, yang sebapak juga punya anak, yang seibu juga punya anak. Maka ini yang dinamakan dengan keponakan ya, dengan keponakan.
Lantas, misalkan ini anaknya perempuan, misalkan Ujang bersentuhan kulit dengan keponakannya ini, anak dari bibi yang seibu bapak, ataupun anak dari bibi uak dari sebapak saja, atau anak dari bibi uak yang seibu saja, ke keponakan itu hukumnya bagaimana? Ke keponakan itu juga sama hukumnya satu mahram. Berarti bersentuhan kulit dengan keponakan tidak membatalkan wudhu dan juga haram untuk ditikahi. Ya, jadi ini yang dinamakan dengan apa? Keponakan. Baru kalau misalkan sepupu, ya, kalau misalkan sepupu mah itu barulah bukan mahram. Jadi kalau ke sepupu mah itu bukan mahram. Jadi kalau bersentuhan kulit dengan sepupu mah itu tetap batal dan boleh kalau misalkan menikahi sepupunya. Ya, seperti itu. Bisa gak di sini difahami di sini ya? Kalau bisa paham di sini, kalau mau melanjut ke sini iki akan mudah sekali. Ini dengan bahasa di dalam surat An-Nisa, ini bahasanya dengan wa akhawatukum. Nah, sekarang dari saudara sebapa, bahasanya wa ammatukum. Sama aja, dari bapak juga misalkan bapak juga misalkan punya apa itu? Punya uwa, juga punya bibi misalkan gitu ya. Karena ini contohnya adalah laki-laki, sama percis seperti ini ya. Punya uwa, punya bibi, uwa bibinya yang seibu sebapak atau sebapak aja ataupun si ibu aja berarti satu mahram. Kemudian punya anak disebut keponakan satu mahram juga sama itu hukumnya. Jadi di sini insya Allah bisa dipahami ya. Ya, nah ini kalau dari nasab ini udah contohnya adalah seperti ini udah beres. Sekarang saya akan menerangkan untuk yang selanjutnya. Saya hapus dulu ya. Nah, sekarang ada lagi contoh yang lain nih, ya, contoh yang lain. Oh, contohnya masih barusan tentang Ujang aja deh ya, biar gak pusing ya. Ini Ujang, ini ceritanya Ujang udah dewasa ya. Ujang udah dewasa, akhirnya Ujang itu mempunyai istri. Akhirnya Ujang ini mempunyai istri. Sudah barang tentu Ujang menikahi seorang perempuan berarti dengan perempuannya ini adalah bukan mahram. Karena kalau menikahi yang satu mahram itu nikahnya nanti tidak syah. Berarti Ujang menikahi seorang perempuan yang bukan satu mahram. Ketika istrinya itu sudah ditikahi oleh Ujang, maka meskipun bukan satu mahram tetapi sudah tidak ada lagi pengharaman ya. Artinya ya bersentuhan kulit bahkan mau sampai melakukan hubungan itu hukumnya dihalalkan. Beda kalau misalkan Ujang memandang atau bersentuhan kulit dengan wanita lain, maka itu hukumnya adalah diharamkan ya. Kemudian sekarang istrinya Ujang ini misalkan punya adik dan juga punya kakak. Punya adik dan juga punya kakak, dan adik kakaknya ini misalkan perempuan dan kakaknya juga perempuan. Nah, lantas sekarang bagaimana statusnya Ujang terhadap adik istrinya ataupun kakak dari istrinya? Maka ini dikatakan juga dengan mahram. Tetapi mahramnya bukan mahram mu'abbad, tetapi mahramnya adalah mahram mu'aqqad. Artinya mahram mu'aqqad tadi apa? Ya, mahram mu'aqqad itu adalah mahramnya hanya batas sementara saja. Yang dimaksudkan mahram mu'aqqad hanya batas sementara saja itu adalah sehingga Ujang kepada adiknya, kepada kakak dari istrinya, mahramnya hanya sementara. Jadi hanya sebatas ketika istrinya masih berstatus istri Ujang. Tapi kalau misalkan istrinya itu bercerai dengan Ujang, maka tidak ada lagi mahram mu'aqqad terhadap adik ataupun kakak dari istrinya.
Tetapi mahram muaqqad di sini berbeda dengan mahram muabbad. Apa bedanya? Bedanya adalah jika mahram muabbad bersentuhan kulit tidak membatalkan, tetapi di mahram muaqqad bersentuhan kulit tetap membatalkan wudhunya. Itu perbedaannya. Jadi ujang jika bersentuhan kulit dengan adik dari istrinya juga dengan kakaknya itu tetap membatalkan wudhunya. Ya. Dan yang dimaksud dengan muaqqad di sini adalah haram jika ujang ingin berpoligami, ya. Sekali lagi, haram jika ujang ingin berpoligami sedangkan istrinya ini masih status istrinya ujang. Berpoligami misalkan dengan adiknya atau berpoligami misalkan dengan kakak dari istrinya itu tidak diperbolehkan. Boleh ujang menikahi adiknya ataupun boleh ujang menikahi kakaknya jikalau bercerai dengan istrinya atau istrinya yang meninggal. Baru boleh menikahi adiknya atau menikahi kakaknya, ya. Kalau orang Sunda mah dibilangnya turun karanjang sana gitunya lamun nikah Kak Rai nate seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan mahram muaqqad. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan ke mahram yang kedua, yaitu mahram dikarenakan musaharah ataupun mahram dikarenakan kemertuaan. Nah, sekarang untuk mahram yang kedua, musaharah, mahram kemertuaan. Nah, ujang yang barusan ya. Ujang kan barusan punya istri ya. Ujang barusan punya istri. Dan istrinya ini tentu punya bapak dan punya ibu ya. Punya bapak dan juga punya ibu. Kotor. Maka ujang kepada bapaknya ini disebut apa? Bapak mertua. Kepada ibu dari istri disebutnya apa? Ibu mertua. Maka karena sudah menikahi istrinya secara otomatis ujang menjadi satu mahram dengan ibu mertua. Artinya ujang jika bersentuhan kulit dengan ibu mertua tidak membatalkan wudhunya dan haram menikahi ibu mertua muabbad selamanya. Karena ini termasuknya bukan muaqqad tetapi masuknya ke dalam muabbad selamanya. Bisa paham di sini ya? Ini adalah dengan contoh dengan ibu mertua. Ya begitu juga istrinya ke bapak mertua, ibu mertua dari Pak Ujang menjadi mahram karena kan musaharah kemertuaan. Nah, ini adalah untuk contoh yang ke atas ya. Begitu juga bapak ibunya yang punya lagi bapak ibu, punya lagi bapak ibu. Berarti nenek mertua, kakek mertua sama. Ujang juga ke nenek mertua tidak membatalkan wudhunya. Baik dari pihak bapak mertua ataupun dari pihak ibu mertua. Berarti ini turunnya ke atas. Ya, ini naiknya itu adalah ke atas, maksud saya turun ke atas. Naiknya itu adalah ke atas. Nah, sekarang ujang mempunyai anak. Ujang mempunyai anak. Ya, ujang mempunyai anak. Anaknya laki-laki. Anaknya sudah dewasa, kemudian menikah dengan salah satu perempuan. Ya. Berarti ujang ini apa hukumnya? Ini apa namanya? Berarti menantu. Berarti ujang bersentuhan kulit dengan menantu itu juga tidak membatalkan wudhunya dikarenakan menjadi satu mahram. Meskipun menantunya itu belum digauli oleh suaminya, oleh anaknya ujang. Misalkan contohnya ijab kabulnya pagi-pagi dikarenakan anaknya bapak ujang ini adalah tentara misalkan. Ketika pada sore harinya misalkan ada panggilan dari pemerintah misalkan harus pergi ke kota mana karena darurat misalkan. Sehingga menantunya itu belum sempat digauli.
oleh anaknya. Meskipun belum sempat digauli oleh anaknya, ini tetap ketika sudah ijab kabul, statusnya menjadi menantu kaya-kaya seperti anaknya Pak Ujang, sehingga menjadi menjadi satu mahram muabbad selamanya. Ya, seperti itu. Begitu juga ke anaknya, berarti statusnya cucu nanti ya, sama ya. Nah, seperti itu ya. Di sini mudah dipahami ya. Nah, sekarang contoh yang selanjutnya. Misalkan ini adalah istri dari Pak Ujang gitu ya, biar terbayang. Misalkan istri dari Pak Ujang. Istri dari Pak Ujang misalkan bapaknya itu meninggal ya. Bapak dari istri Pak Ujang misalkan meninggal. Dikarenakan bapaknya sudah meninggal sehingga ibunya itu menjadi menjanda dan akhirnya ibunya itu menikah lagi ya. Ketika ibunya ataupun mamahnya menikah lagi dengan laki-laki lain, berarti otomatis istri dari Pak Ujang ini mempunyai bapak tiri ya, mempunyai bapak tiri. Mempunyai bapak tiri. Nah, sekarang bagaimana nih hukumnya seorang perempuan yang mempunyai bapak tiri ini? Hukumnya nih bagaimana? Ke bapak tiri. Maka hukumnya itu adalah kalau di dalam fikih, jika bapak tirinya ini sudah sempat menggauli ataupun berhubungan intim dengan ibunya, maka menjadi mahram. Tetapi kalau misalkan bapak tirinya itu belum sempat menggauli ibunya, maka di sana belum menjadikan satu mahram dengan anaknya, dengan anak perempuan ini. Artinya dengan anak tirinya, belum menjadi satu mahram. Misalkan contohnya seperti ini, ibunya itu menikah lagi ketika pada pagi hari. Udah beres menikah berarti belum sempat bergaul ya dengan suaminya. Misalkan ketika siang harinya kok meninggal ibunya itu dan belum sempat digauli oleh bapak tirinya. Karena bapak tirinya itu belum sempat menggauli ibunya sehingga belum dikatakan menjadi satu mahram. Artinya jika bersentuhan kulit dengan bapak tiri itu tidak batal, tetap batal wudunya. Bahkan andaikan mau menikah dengan bapak tiri yang belum sempat mendukhuli ibunya, itu hukumnya diperbolehkan. Tetapi jika bapak tirinya ini sudah sampai melakukan berhubungan dengan ibunya, maka secara otomatis itu menjadi satu mahram dan haram menikah kepada bapak tiri, dan bersentuhan kulitnya pun menjadi tidak batal. Karena seolah-olah status menjadi anaknya. Seperti itu ya. Bisa dipahami di sini ya, jika yang mempunyai bapak tiri. Sekarang saya kasih contoh lagi yang lain. Sekarang contoh yang selanjutnya, misalkan ada seorang duda dan juga ada seorang janda gitu ya. Ada seorang duda dan juga ada seorang janda. Duda, janda, wes. Duda janda punya anaknya cuma satu aja deh ya, biar contohnya agak bingung. Punya anak satu, misalkan dudanya punya anaknya laki-laki dan janda punya anaknya perempuan. Dua-duanya udah pada bujangan dan udah pada gadis ya. Duda dan janda ini akhirnya menikah ya. Duda janda ini menikah membawa anak satu dan juga satu. Nah, yang lantas yang menjadikan pertanyaan, apakah anaknya dengan anaknya ya, yang laki-laki dan dengan perempuan ini, apakah ini menjadikan satu mahram karena ibu bapaknya sudah menikah? Maka jawabnya tidak menjadikan satu mahram. Anaknya, anak tirinya dengan anak tirinya tidak menjadikan satu mahram. Alias kalau tidak menjadikan satu mahram, ya jika bersentuhan kulit membatalkan wudunya. Berarti kalau misalkan mau menikah anaknya dengan anaknya ini juga bisa. Dan yang menjadikan yang gak enak apa coba? Yang gak enak itu misalkan kalau satu rumah anaknya dengan anaknya, maka ya
anak perempuan ini harus bisa menutupi aurat meskipun di dalam rumahnya sendiri. Karena kalau misalkan rambutnya terlihat gitu ya oleh anak lelaki ini yang dari bapak duda ini gitu ya, misalkan tangannya ataupun ya artinya ya terlihat aurat lah, maka itu tetap menjadi aurat gitu. Hukumnya itu adalah dosa karena terlihat aurat. Itu gak enak banget ya di rumah tapi nggak bebas untuk buka kerudung atau pakai pakaian yang pendek dikarenakan ada saudaranya, tetapi saudaranya tetap menjadikan aurat seperti itu. Bahkan kalau mau menikah pun ini bisa sah hukumnya seperti itu. Ini sebetulnya yang kurang enak adalah seperti itu ya, kasihan ke anak perempuannya ini karena tidak bebas di dalam rumahnya ya. Kalau misalkan mau pakaian agak sedikit terbuka lah seperti itu. Berbeda kalau menantu ke menantu, sebetulnya sih batasan auratnya itu dari pusar sampai dengan lutut, sehingga kalau misalkan mertua melihat menantunya tidak memakai kerudung itu tidak berdosa, tidak apa-apa. Tetapi bukan berarti sangat jelek sekali ya kalau di dalam akhlak, di dalam adab misalkan melihat meskipun auratnya hanya sebatas itu pusar sampai dengan lutut, tidak seperti itu juga ya. Baik, bisa di sini difahami ya. Nah, sekarang untuk di dalam musyawarah untuk contoh nih yang terakhir. Nah, untuk contoh yang terakhir, besan dengan besan gitu ya. Besan dengan besan, ini kebayang gak sih? Tadi Bapak Ujang ya, tadi Bapak Ujang. Bapak Ujang punya istri, punya ibu bapak ya. Punya ibu, punya bapak. Ini juga Bapak Ujang juga sama, punya ibu, punya bapak. Berarti ibu bapak Ujang ke ibu bapaknya istri kita itu apa? Besan ya, besan. Nah misalkan salah satu dari besan-besannya itu meninggal. Misalkan dari bapak Ujang meninggal bapaknya, misalkan dari istri meninggal itu adalah ibunya. Apakah boleh menikah ibu dari Bapak Ujang ataupun bapak dari istrinya Bapak Ujang? Apakah itu boleh menikah jika dipersatukan? Maka itu hukumnya adalah diperbolehkan. Besan dengan besan, anaknya dengan anaknya, seperti itu. Itu diperbolehkan. Nah, mungkin ini contoh dari musyawarah. Sekarang saya ingin menerangkan untuk yang terakhir, mahram dari rodoah, dari satu persusuan ya. Saya hapus dulu. Kalau mahram dari rodoah, dari satu persusuan itu syaratnya adalah jika menyusui seorang anak bayi yang belum sampai berumur 2 tahun. Jika kalau menyusui seorang bayi yang melebihi dari umur 2 tahun, maka itu tidak dikatakan satu rodoah. Dan yang kedua itu adalah jika menyusui terhadap seorang perempuan itu sampai 5 kali batasannya, dan 5 kalinya pun menyusu dengan apa itu menyusunya itu anaknya itu kenyang, dan kenyang sehingga melepaskan susuannya itu dengan anak bayinya itu sendiri. Jadi dilepaskannya itu tidak dengan ibu susuannya, tetapi dilepaskan oleh bayi itu sendiri ya. Jadi 5 kali susuannya itu kenyangnya itu dilepaskannya itu oleh anak bayinya, bukan oleh ibu susuannya. Maka maupun anak saudara, mau anak tetangga pun sekalipun itu menjadi satu susuan, menjadi satu rodoah, maka ini termasuk mahram yang mu'abbad, mahram yang selamanya. Sehingga di dalam hadis juga dikatakan yahrumu minar rodha'i ma yahrumu minan nasabi. Jadi kalau mahram dari rodha'ah sama dengan mahram nasab, artinya mu'abbad, selamanya. Misalkan ini ada ibu susuan, menyusui misalkan anak tetangganya, gitu ya. Misalkan anaknya itu ya mau laki-laki ataupun mau perempuan ya.
Misalkan laki-laki, berarti ini ibu susuan dengan anak yang disusukannya itu seolah-olah menjadi anaknya. Berarti menjadi satu mahram, bersentuhan kulit menjadi tidak batal, dan bahkan haram ibu susuan ini menikah dengan anak susuannya. Tetapi kalau misalkan anak susuannya ini adalah perempuan, maka kan ini ibu susuan tuh punya suami ya. Misalkan kalau anaknya ini perempuan ya, yang anak susuannya ini kan ibu susuannya punya suami ya, berarti suami terhadap anak susuannya misalkan karena perempuan sehingga sama menjadi satu mahram ya, sehingga menjadi tidak batal wudunya dan juga haram ditikahinya seperti itu. Nah, lantas misalkan ibu susuan ini ternyata menyusui bukan hanya satu anak saja, tetapi misalkan dua anak tetangganya, misalkan karena tetangganya kasusnya sama, misalkan gitu ya, ditinggalkan meninggal misalkan oleh ibunya sehingga kasihan karena aduh susu aku begitu banyak sekali, udah deh aku kasihan, aku susui aja deh kedua anak tetangga itu. Misalkan ibu susuan ini juga sama menyusui anak tetangga yang lain, misalkan mau perempuan ataupun mau laki-laki, sehingga anak susuan ini terhadap anak susuan yang lain yang satunya lagi ini pun menjadi satu mahram, haram ditikahi dan juga tidak batal wudhunya. Dan yang ketiganya adalah anak susuan ini juga sama. Karena ibu susuan ini juga sama kan mempunyai anak, baik anaknya misalkan perempuan ataupun laki-laki, maka ini juga sama terhadap anak kandung dari ibu susuannya ini menjadi satu mahram, haram ditikah dan juga tidak batal jika bersentuhan kulit. Seperti itu ya. Jadi ini untuk penjelasan dari roda'ah mungkin seperti ini ya. Insya Allah ya, ini bisa difahami ya. Nah ini semuanya itu bisa kita ketemui dalil Al-Qur'annya di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-23 ya. Mohon maaf saya tidak utarakan dalilnya itu ya, biar lebih mempersingkat waktu. Jadi itu mungkin ya dari pembahasan tentang mahram. Sekali lagi mahram itu terbagi dua, ada mu'abbad dan ada mu'aqqad. Dari mu'abbad dan mu'aqqad terbagi menjadi tiga, ada mahram dikarenakan nasab, ada mahram dikarenakan kemertuaan musyaharah, ada mahram dikarenakan roda'ah, satu persusuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dan mudah difahami oleh para pendengar jamaah Al-Azhar semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat sekali. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.